Ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembunuhan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Karena Anda masuk kepada pokok permasalahan dan itu masuk dalam bukti. Bukti kalau saya ungkapkan sekarang berarti saya mendahului proses persidangan. Yang jelas apa yang disampaikan Mbak Im Wong, saya memanggil Mbak Im Wong, namanya Muhammad Ibrahim, apa yang disampaikan itulah apa yang ada di dalam hati dia. Dengan hal yang dikata ini sangat berat saya sampaikan. Karena berat untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya katakan kembali, kita tidak boleh terus-menerus membenarkan sebuah kesalahan. Mbak Im Wong akan ditetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa komen hal-hal yang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik, dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya, di luar itu, berarti saya pernah ketemu, saya kenal Dini, dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film Haya 2 gitu kan. Saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu. Dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu. Tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya, dan ya kita yang lain kita doain aja gitu. Insya Allah semuanya baik-baik. Dalam Islam itu tuduhan-tuduhan seperti itu serius gitu ya, harus ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya kita ambil jalan yang nggak merugikan akhirat kita lah, nggak merugikan amal kita. Kembali lagi nih bicara public figure. Berapa kali ini saya sama Kak Niki ini selalu diserang karena kalau masalah public figure terus ya Kak ya. Jadi yang satu public figure mengenai pembohongan publik, yang satu public figure juga Mbak Im Wong mengenai diskriminasi. Kan gitu. Di mana negara kita ini kan negara Pancasila. Iya. Ya kan? Harus diingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak ini adalah orang yang sudah tua, yang notabene kesehatannya pun sudah tidak bagus, ya kan? Di depan publik diolok-olok. Kenapa saya bilang diolok-olok? Bapak didiamkan, tapi Baik malah berbagi dengan ojol. Itu sah-sah saja sih, berbagi. Cuman kan konteks etikanya kurang bagus dan tidak bagus karena apa? Etika kesopan santunan terhadap orang tuanya itu tidak ada. Dan selama ini saya lihat Mbak Im kan selalu dermawannya berbagi ke orang miskin kayak ini. Kok seperti ini ketika saya kirimin video itu dan diminta tanggapan oleh kawan-kawan loh, ya ini ya diskriminasi kan gitu. Itu ada nilai diskriminatif yang dilakukan Mbak Im. Kalau mau memberi tanpa memandang seseorang, dan apalagi tadi lihat nih Pak, ketika kedatangan Bapak itu ada apa namanya krunya mereka, seolah-olah ini kan mau dibuat konten atau bagaimana. Saya kira awalnya buat ngeprank kan gitu, ternyata beneran kan gitu, suatu fakta, sebuah kejadian yang real kan itu. Pada saat kita bicara itu bukan hanya Mbak Im yang bicara dengan saya, tapi dia sudah ada beberapa orang yang tidak lain adalah saksi-saksi fakta yang bercerita
Akhirnya dia bawa data-data yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan, sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang dia sampaikan, saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan, dia memang menginginkan perceraian.